Salam, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar, namun sebelumnya kita bersama-sama mengikuti ibadah dulu ya. Nah, mari anak-anak kita bersaat teduh. Amin. Anak-anak, mari kita nyanyikan satu pujian, Into My Heart. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah diberikan kesehatan sehingga pada saat ini kami dapat mengikuti ibadah secara online. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus melingkupi hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah kepada orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Nah, anak-anak, Bu Guru punya satu cerita ya, dimana ini ada seorang anak yang berpikir bahwa pada zaman dahulu itu hidupnya enak, tidak ada peraturan, tidak ada sekolah, pokoknya bisa melakukan semuanya dengan sekehendak hati, semaunya sendiri. Padahal tidak seperti itu anak-anak. Seperti yang sudah kita baca tadi pada firman Tuhan, bangsa Israel memiliki atau mempunyai 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini juga sebuah aturan yang harus dijalankan oleh bangsa Israel. Hanya 10 perintah Allah? Tentu tidak anak-anak, karena di kitab Keluaran itu ada 514 peraturan yang harus dijalankan. Nah, dalam peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh bangsa Israel ini tentunya juga ada sebuah hukuman jika kita tidak melakukannya, jika bangsa Israel itu tidak melakukannya. Hukumannya apa? Macam-macam anak-anak. Ada yang hanya dinasihatin, ada yang langsung meninggal, ada yang terkena musibah kelaparan, dan banyak sekali hukumannya ya. Nah, begitu juga dengan kita yang masih sekolah ini, tentunya ada peraturan yang harus dijalankan di sekolah. Bagaimana kalau tidak menjalankan peraturan itu? Ya tentu saja dapat hukuman. Contohnya misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR. Kalau kita sudah tatap muka, mungkin anak-anak disuruh mengulangi mengerjakan PR itu di depan kelas atau di luar kelas ya. Atau juga contohnya anak-anak tidak piket, datang ke sekolah terlambat, tidak piket. Tentu anak-anak diberi disiplin untuk menyapu halaman misalnya. Peraturan itu bukan untuk menyakiti anak-anak, tapi untuk belajar mendisiplinkan anak-anak ya. Belajar untuk bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita. Nah, anak-anak, mengapa Tuhan memberikan peraturan kepada bangsa Israel? Tadi sudah Bu Guru jelaskan bahwa setiap peraturan ya, setiap peraturan yang diberikan itu untuk mendisiplinkan kita, untuk membuat kita lebih berguna, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, baik, renungan hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang taat seperti peraturan yang dibuat oleh orang tua kami maupun Bapak Ibu guru di sekolah. Tolonglah kami untuk menjadi anak yang taat dan mandiri. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.